Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Novel and Eagle Flag yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di kerajaan Zhengyan yang dipimpin oleh Zheng Huang, yang saat itu mereka sedang dikepung oleh kerajaan Qingyan dari perintah sang kaisar untuk menangkap mereka, sehingga komandan pasukan kerajaan itu mengatakan jika pasukan Zheng Huang menyerah, maka sang kaisar akan mengampuni nyawa mereka. Namun Zheng Huang bukanlah orang yang pantang menyerah, sehingga dia lebih baik mati demi kerajaannya. Ketika perang sedang terjadi, ada seseorang yang bernama Asule membawa dua orang perempuan bersamanya untuk bersembunyi di suatu tempat. Singkatnya, perang pun telah selesai. Asule saat itu keluar dari persembunyiannya bersama dengan dua orang perempuan yang bernama Suma dan Zengqin. Mereka melihat orang-orang yang telah tewas di sana. Mayat Zheng Huang dan yang lainnya diikat di sebuah tiang dengan mati mengenaskan. Kemudian Asule pun menurunkan mayat Zheng Huang dan mengambil sebuah cincin yang berada di jarinya. Hingga beberapa waktu kemudian, tentara Qingyan datang kembali ke tempat itu untuk membawa semua orang yang ada di sana untuk dijadikan sebagai budak. Zengqin saat itu mencoba memberontak dan membuat tentara Qingyan menginjak tubuhnya hingga tewas. Melihat hal tersebut membuat Asule marah dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sehingga dia pun langsung membunuh para musuh di sana hanya seorang diri. Setelah menghabisi semua musuhnya, Asule saat ini pingsan dan ditemukan oleh komandan pasukan Qingyan. Ketika terbangun, Asule saat ini sedang berada di kereta. Asule pun panik, namun ada seseorang perempuan yang menenangkannya dengan mengatakan jika saat ini mereka sedang di perjalanan untuk menuju ke kota utara. Perempuan itu juga memberitahu jika sebenarnya Asule ini adalah putra mahkota dari Kaisar Qingyan bernama Lu Song. Dan kelahiran Asule ini sangatlah tidak biasa dikarenakan dia dilahirkan tanpa detak jantung. Penyihir kerajaan Qingyan mengatakan jika kelahiran Asule ini adalah pertanda buruk yang akan mendatangkan sebuah bencana. Beberapa waktu setelah itu, Lu Song datang menghampiri istrinya yang baru saja melahirkan. Dia berniat untuk mengambil bayi itu, namun ibu Asule ini mengatakan jika putranya ini bukanlah iblis dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya saat dia masih hidup. Lu Song pun memberitahu kepada istrinya jika putranya itu sudah mati saat dia melahirkan. Mengetahui hal itu membuat ibu Asule ini sangatlah sedih, kemudian menusukkan sebuah pisau ke tubuhnya hingga membuat dirinya tewas di sana. Kemudian tanpa diduga ternyata Asule menangis. Itu pertanda jika ternyata Asule ini masih hidup. Kemudian Lu Song membawa Asule ke kerajaan Zhengyan dan diasuh oleh keluarga Zheng Huang. Menurut aturan anak bungsu adalah pewaris tahta kerajaan dan Asule ini merupakan putra mahkota Qingyan. Namun Asule tidak bisa menerima kenyataan itu dikarenakan dia hanya mengira jika kerajaan Qingyan hanyalah seorang pembunuh yang telah membunuh seluruh kerajaan Zhengyan dan orang tua angkatnya. Kemudian Asule menanyakan kepada perempuan itu tentang keberadaan Suma dan juga Zengqin. Lalu perempuan itu pun memberitahu jika Zengqin sudah meninggal dan Suma saat itu sedang dibawa untuk dijadikan seorang budak. Mendengar hal itu membuat Asule langsung turun dari kereta untuk segera menemui Suma. Dia melepaskan rantai yang terikat di tubuhnya, kemudian membawa Suma ke dalam kereta. Asule pun berjanji kepada Suma jika dia akan selalu melindunginya apapun yang akan terjadi nanti. Asule beserta rombongannya pun telah sampai di kota utara. Kedatangan mereka disambut oleh sang Kaisar Lu Song beserta bawahannya. Kaisar Lu Song mengatakan kepada Asule jika dia adalah ayah kandungnya. Namun Asule menolak pernyataan itu yang dimana dia hanya mengakui Zheng Huang sebagai ayahnya. Setelah itu seorang menteri meminta kaisar untuk membagi para budak yang telah mereka dapatkan. Lalu ada seseorang yang datang mendekati Suma dan hendak akan mengambilnya. Melihat hal itu membuat Asule sangat marah dengan mengatakan jika Suma ini bukanlah seorang budak. Dia pun langsung memukuli orang tersebut hingga membuatnya terjatuh di sana. Para prajurit pun tidak diam dan langsung menghentikan Asule. Namun Asule ini kemudian mengambil pedang dari seorang prajurit dan mencoba untuk menyerang Kaisar Lu Song. Namun serangannya itu dihentikan oleh bawahannya Lu Song.
Kaisar Lusong yang melihat kegigihan Asule saat melindungi Suma, dia pun memberikan semua budak tersebut kepada Asule. Di sini Lusong menyadari jika Asule saat ini sangat membencinya dan tidak menganggapnya sebagai seorang ayah. Kemudian Lusong pun memberikan sebuah pedang Zheng Huang dengan mengatakan kepadanya untuk menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi para budak yang telah diberikan kepadanya. Lalu ada seorang pria tua yang bernama Sahan. Dia membangunkan Asule dengan memuji keberaniannya dikarenakan selama ini tidak ada seorang pun yang berani menentang Lusong. Kemudian Asule pun dipanggil untuk bertemu sang Kaisar Lusong. Lusong memberitahu jika bagaimanapun keadaannya saat ini, Asule akan tetap menjadi pewaris tahta kerajaan Qingyan. Lalu Lusong memberikan sebuah buku macan tutul sebagai simbol jika dia adalah penguasa. Lusong juga memberitahu jika nama Asule saat ini adalah nama yang dia berikan untuknya. Dikarenakan dulu Lusong berharap Asule ini akan berumur panjang. Hingga suatu ketika, saat ini kerajaan Qingyan sedang dilanda bencana kelaparan yang membuat semua orang saling membunuh demi mendapatkan makanan. Lalu tersiar kabar jika di benua timur lahannya sangatlah subur dan banyak sekali orang di sana yang menimbun bahan makanan. Kemudian Lusong meminta Sahan untuk pergi ke benua timur mencari bahan makanan. Dia pun bersedia menerima perintah tersebut. Namun Sahan sangat khawatir dengan keadaan Sule saat ini, yang dimana dia terlahir dalam keadaan lemah sedangkan semua kakak-kakaknya sangatlah berambisi untuk menjadi penerus kerajaan Qingyan. Oleh karena itulah Sahan meminta kepada Kaisar untuk memberikan seorang pelayan dan juga guru untuk melatih Asule tentang ilmu pedang dan hal yang lainnya. Kemudian Kaisar pun menyanggupi permintaan Sahan. Dia menjadikan Tian dan Tieye sebagai pelayan Asule. Mereka bertiga pun bersumpah darah untuk saling melindungi satu sama lain. Bahkan tidak hanya itu, Asule juga dilatih oleh seseorang yang bernama Muli. Sahan yang melihat Asule sedang berlatih ilmu pedang dari kejauhan, saat ini merasa tenang untuk pergi ke benua timur. Lalu diperlihatkan jika Muli saat itu sedang mengunjungi seorang kakek tua di sebuah penjara bawah tanah. Dia memberitahu kepadanya jika saat ini putra mahkota kerajaan Qingyan telah kembali. Kakek tua itu ingin bertemu dengan Asule dan meminta bantuan Muli untuk mempertemukannya. Namun Muli tidak berani melakukan hal itu, dikarenakan dia merasa jika itu adalah kesalahan yang akan membuat sang kaisar marah kepadanya. Kakek tua itu pun berjanji bahwa dia hanya ingin bertemu dengan Asule dan tidak akan melakukan apapun kepadanya. Di lain tempat, Asule saat itu sedang mengejar seekor tupai peliharaannya. Tupai itu masuk ke dalam sebuah goa dan ditangkap oleh seorang kakek tua. Melihat hal itu, Asule pun langsung menghampirinya. Pada awalnya dia sangat kebingungan dengan tempat tersebut dan menanyakan kepada kakek tua mengapa dia bisa berada di sana. Kakek tua itu mengatakan jika tempat ini adalah penjara bawah tanah dan semua orang yang dikurung di sini dikarenakan mereka memiliki kesalahan. Asule juga bertanya kesalahan apa yang kakek tua itu lakukan hingga dia bisa dikurung di penjara bawah tanah ini. Kakek tua itu pun menjelaskan jika dia pernah menyinggung kaisar hingga membuatnya marah. Kakek tua itu juga mengatakan kepada Asule untuk tidak memberitahu pertemuan mereka ini kepada kaisar dan kemudian memberikan sebuah hadiah berupa pisau. Singkatnya 2 tahun telah berlalu. Sahan telah kembali dari benua timur, tepatnya di kerajaan Xiatang bersama dengan seseorang yang bernama Jenderal Touba. Sahan kembali membawa banyak bahan makanan yang dapat dari kerajaan Xiatang dan langsung melaporkan kepada sang kaisar. Kaisar Lusong menanyakan kepada Touba apa yang diinginkan kerajaan Xiatang, bertujuan untuk membalaskan kebaikan mereka tersebut. Touba mengungkapkan jika raja mereka menginginkan 5.000 pasukan kavaleri untuk dikirim ke kota Nanhuai dan juga seorang pangeran yang akan menikahi putri dari kerajaan Xiatang, yang dimana kerajaan Xiatang telah setuju jika putri mereka dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Qingyan dan mereka akan mengajari pangeran itu semua tentang benua timur. Lalu Lusong mengajak Touba untuk melihat sebuah acara berburu. Di sana mereka bisa melihat pemuda-pemuda berbakat dari kerajaan Qingyan. Di malam harinya, ada segerombolan serigala yang datang menyerang tempat peristirahatan mereka. Dengan sigap, Lusong langsung memerintahkan para bawahannya untuk melawan para serigala tersebut. Hingga di tengah pertempuran, Lusong teringat akan Asule yang keberadaannya tidak terlihat dan kemudian segera bergegas untuk mencarinya. Di tempat lain, Asule sedang didekati oleh serigala. Namun beruntungnya Lusong telah sampai di sana dan segera melawan serigala itu untuk menyelamatkan Asule. Namun ternyata serigala itu terlalu kuat hingga membuat Lusong kewalahan melawannya. Asule yang melihat ayahnya itu sedang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Hal itu membuat Asule berkeinginan untuk membantunya dengan segera mencari pedang di sekitar sana.
Tanpa diduga setelah dia memegang pedang, kekuatan misteriusnya itu muncul kembali dan Asule pun langsung membunuh serigala itu hanya dengan satu kali tebasan. Hingga beberapa waktu setelah menghabisi serigala itu, Asule pun tiba-tiba jatuh pingsan. Hingga saat Asule sedang diobati, dokter yang mengobatinya panik kemudian langsung menemui Lu Song untuk mengatakan jika Asule saat ini sedang mengidap penyakit sinkop darah. Dan hingga sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Dia menemui kakek tua dan mengira bahwa dialah yang telah mengajari Asule tentang ilmu pedangnya. Namun kakek tua itu mengatakan bahwa dia tidak berbuat apa-apa, lalu menjelaskan bahwa penyakit yang diderita Asule dikarenakan dia memiliki darah perunggu yang sudah ada sejak dia lahir dan hal itu merupakan takdir untuknya. Di tempat lain, Asule tiba-tiba terbangun lalu berjalan ke sebuah hutan. Seorang pelayan yang melihat itu langsung melaporkannya kepada Lu Song. Dengan cepat Lu Song bersama dengan Sahan langsung mencari Asule ke dalam hutan. Hingga sampai di suatu tempat mereka berdua melihat Asule yang sedang bersama dengan orang yang tidak dikenal. Lalu pemimpin mereka yang bernama Bichen ternyata mengenali Lu Song dan juga Sahan. Mereka berdua tampak kebingungan dengan menanyakan mengapa Bichen ini mengetahui identitas mereka. Namun Bichen malah mengatakan jika keadaan Asule saat ini disebabkan oleh darah perunggu yang diwariskan oleh leluhurnya. Penyakit tersebut tidak bisa diobati dengan obat herbal. Namun Bichen ini mempunyai sebuah cara. Dia merapalkan sebuah mantra kepada Asule hingga membuatnya kembali sadar, yang ternyata itu hanyalah bersifat sementara. Bichen mengatakan agar mereka harus segera mencari cara lain agar bisa menyembuhkan Asule sebelum dia berusia 24 tahun. Sedangkan ada salah satu murid Bichen menjauh dari mereka. Murid itu pun lalu menghilang dan menjadi abu, yang dimana itu adalah harga yang harus dibayar oleh Bichen untuk menyembuhkan Asule. Keesokan harinya, Touba mengatakan jika dia menginginkan Asule untuk ikut bersamanya ke kota Nanhuai. Semua itu dikarenakan darah perunggu yang dimiliki oleh Asule. Namun Lu Song tampak terlihat keberatan dengan permintaan Touba dikarenakan Asule ini adalah pewaris tatanya dan juga kondisi Asule yang lemah. Bahkan Sahan juga tidak menyetujui hal itu dikarenakan dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada Asule saat di perjalanan nanti. Beberapa saat kemudian Asule pun datang dengan mengatakan jika dia ingin ikut dengan Touba ke benua timur. Meskipun dia memiliki tubuh yang lemah, Asule juga ingin melakukan sesuatu berguna untuk kerajaan Qingyan. Lalu diperlihatkan Lu Song yang sedang berjalan bersama Asule. Lu Song menceritakan jika dulu dirinya sangatlah dekat dengan Zheng Huang. Mereka sering pergi memancing bersama. Asule tampak heran dan bertanya mengapa ayahnya menghancurkan kerajaan Zhengyan dan juga membunuh Zheng Huang. Namun Lu Song tidak bisa menjawab pertanyaan Asule saat itu. Lalu berkata akan ada saatnya Asule mengerti jika dia sudah mengalami banyak pengalaman dalam hidupnya. Kemudian Lu Song berkata jika saat ini nama Asule berganti menjadi Gui Chen. Hal itu dia lakukan demi keselamatan Asule di perjalanan. Setelah itu Lu Song memberikan hadiah berupa sarung pedang. Gui Chen pun berterima kasih lalu berpamitan dengan ayahnya itu. Keesokannya, Gui Chen telah berangkat bersama dengan Touba. Mereka saat ini telah sampai di suatu lembah. Touba beserta rombongannya memutuskan untuk membuat tempat peristirahatan di sana. Touba berkata jika tentara kerajaan Li sering datang ke sana, jadi akan sangat berbahaya jika mereka melanjutkan perjalanannya. Dan di malam harinya, Gui Chen sedang bersama dengan Suma yang juga ikut bersamanya. Gui Chen menghadiahkan sebuah cermin kepada Suma agar dia tidak perlu lagi untuk menyisir rambutnya menggunakan pantulan air, sehingga dia menuliskan sesuatu di tangannya ketika membalas pembicaraan Gui Chen. Beberapa waktu setelah itu, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang dari kerajaan Li yang dijuluki pasukan Jia. Lalu ada seorang pria yang memakai baju merah berkata kepada Gui Chen jika dia harus mati saat itu juga. Gui Chen melawannya dengan sekuat tenaga, namun pria itu sangat kuat hingga membuatnya kewalahan. Gui Chen semakin terdesak hingga membuatnya terjatuh. Suma yang melihatnya langsung mencoba melindungi Gui Chen, yang dimana hal itu membuat Suma ini tewas di depan matanya. Kemudian datang pasukan lain yang memakai baju hitam menolong mereka untuk melawan pasukan Jia. Singkatnya, di kota Nanhuai diperlihatkan seorang bangsawan yang bernama Zheng Ke datang ke sebuah tempat hiburan. Kedatangannya itu dikawal oleh seorang pelayannya yang bernama Jie. Zheng Ke ini adalah seorang pemuda yang menyukai salah satu wanita penari yang di sana. Lalu saat sedang asyik melihat penari itu, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan topeng datang menghampirinya.
Zheng Ke yang melihat wanita itu sedang diganggu langsung menghampirinya, bertujuan untuk menolong wanita tersebut. Namun usahanya itu ternyata sia-sia dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Dikarenakan Zheng Ke tidak sanggup melawan orang itu, dia memanggil pelayannya untuk segera membantunya. Jie dengan sigap langsung mengeluarkan tombak miliknya dan langsung menyerang orang tersebut hingga membuat topengnya terhempas. Yang ternyata orang itu adalah Yuran, keponakan dari penasihat kerajaan. Di tempat lain, Gui Chen beserta rombongannya telah sampai di kota Nanhuai. Jalanan di sana tampak sangat ramai menyambut kedatangan mereka. Sedangkan Jie sedang mengejar Yuran yang berlari di atas atap kota Nanhuai. Jie mencoba untuk mengambil kembali liontin milik Zheng Ke yang pernah dicuri oleh Yuran. Hingga tiba-tiba Yuran terpleset dikarenakan atap yang diinjaknya saat itu hancur, yang mana hal itu membuatnya terjatuh. Dia juga menarik Jie ikut jatuh bersamanya. Tepat saat itu kereta yang ditumpangi Gui Chen sedang lewat dan mereka pun jatuh tepat di kereta tersebut. Sementara Gui Chen yang melihat mereka berdua masih terus ribut mencoba memecahkan permasalahan mereka secara damai. Hingga saat Gui Chen hendak akan mengembalikan sesuatu yang dijatuhkan Yuran, dia memanggilnya dengan sebutan tuan. Hal itu membuat Yuran jadi marah dan mengungkapkan identitasnya jika dia adalah seorang wanita. Lalu kemudian pergi dari sana dengan wajah yang kesal. Kemudian diperlihatkannya Gui Chen yang saat itu menghadiri perjamuan di istana, tepat di kediaman Kaisar Bai Lijing. Putri Bai Lihuan terkejut mendengar jika Gui Chen adalah anak bungsu yang lahir dari seorang selir dan tidak memiliki kemampuan militer. Dia berpikir jika Gui Chen ini tidak pantas menikah dengannya, dan perjamuan itu pun berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Penyakit Gui Chen tiba-tiba kambuh. Dia berusaha menjauh dari perjamuan itu sambil memegangi dadanya. Tepat di depannya ada Yuran yang penasaran dengan pangeran dari kerajaan Qingyan yang dibicarakan banyak orang. Saat itu Gui Chen yang mulai hilang kesadarannya terjatuh pingsan tepat di pelukan Yuran. Sementara Jie saat itu mengunjungi rumah ayahnya. Dia berusaha menguping pembicaraan ayahnya yang sedang berbicara dengan adiknya yang bernama Chang Ye, yang dimana Chang Ye ini menerima bimbingan dari ayahnya, sedangkan dirinya tidak diperlakukan spesial oleh orang tuanya. Beberapa saat setelah itu, ibunya datang dan melihat Jie yang sedang menguping pembicaraan tersebut. Ibunya ini pun langsung mengingat kepadanya untuk tidak datang mendekati ruangan itu. Ayahnya pun tampak kecewa dengan Jie yang telah mempermalukan keluarganya, dikarenakan telah menjadikan dirinya sebagai pengawal Zheng Ke. Lalu dia pun diberi hukuman oleh ayahnya. Di malam harinya, di kuil leluhur keluarga Ji, Jie kedatangan orang asing yang penampilannya sangat mencurigakan. Orang asing itu adalah Tianzhan yang dikenal dengan Kaisar Besi. Beberapa saat ketika Tianzhan melihat senjata yang digunakan oleh Jie, dia langsung mengambilnya dengan mengatakan jika senjata itu adalah tombak legenda yang telah jatuh dari masa kejayaannya. Di tengah pembicaraan mereka, ayahnya Jie datang. Dari sini terungkap jika ayahnya Jie adalah bagian dari organisasi yang bernama Tianku. Namun ayahnya Jie mengungkapkan jika dia ingin keluar dari organisasi tersebut. Tianzhan pun menantang ayahnya Jie untuk bertarung dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini ayahnya Jie kalah hingga membuatnya terluka parah. Jie yang melihat ayahnya sedang dalam bahaya tidak tinggal diam kemudian langsung membantunya. Namun Tianzhan melancarkan serangan yang membuat Jie terhempas. Jie saat itu dalam bahaya dikarenakan ujung tombaknya akan mengenai ayahnya. Jie tidak ingin hal itu terjadi dan berusaha untuk menghindarinya. Dia pun meniru gerakan Tianzhan dan berhasil menghindar. Gerakan yang diituri Jie merupakan sebuah ciri khas dari keluarga Ji. Tianzhan yang melihat itu langsung terkejut dikarenakan keluarga Ji yang ternyata masih memiliki orang yang berbakat. Kemudian sebelum kepergiannya, Tianzhan memberitahu kepada ayahnya Jie untuk melepaskan cincin yang mewakili keanggotaannya, dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bisa mewarisinya lagi. Sementara Jie yang penasaran dengan Tianzhan langsung mengikutinya. Dengan penuh semangat Jie memohon kepada Tianzhan untuk mengajarinya cara menggunakan tombak. Tianzhan yang melihat keseriusannya itu kemudian menunjukkan gerakan yang dulu pernah diciptakan oleh kakeknya Jie. Setelah itu Jie kembali ke rumah. Dia melihat ayahnya sedang membakar cincin Tianku. Hingga beberapa saat setelah ayahnya pergi, Jie mengambil cincin tersebut dan kemudian menyimpannya.
Di tempat lain, Gui Chen telah sadar dari pingsannya. Saat itu ada pelayan yang bernama Nona Su. Gui Chen menanyakan keberadaan cincin yang dipakainya. Kemudian Nona Su pun mengambilkan cincin tersebut. Gui Chen menjelaskan jika cincin itu merupakan peninggalan dari ayah angkatnya. Beberapa saat setelah itu, Nona Su pun langsung pergi dari sana, yang ternyata dia juga memiliki cincin yang sama dengan Gui Chen. Di malam harinya, Gui Chen kembali menghadiri acara perjamuan keluarga kaisar. Gui Chen diperkenalkan dengan seorang prajurit yang hebat bernama Bai Lin. Bai Lin ini adalah orang yang memiliki sifat yang angkuh. Saat itu dia menyambut Gui Chen dengan seni pedangnya. Namun tidak terlihat seperti menyambut kedatangan Gui Chen, melainkan seperti dia sedang mengancam atau mengungkapkan jika dia tidak menyukai Gui Chen. Sementara kaisar saat itu berkata jika dia membatalkan pernikahan putrinya dengan Gui Chen. Namun sebagai gantinya kaisar mengangkat Yuran sebagai putri di istana dan menikahkannya dengan Gui Chen. Beberapa saat kemudian datang Yuran menghadiri acara tersebut, dan Gui Chen yang melihat penampilan Yuran tampak begitu cantik tidak bisa mengalihkan pandangannya. Yuran lalu menghampiri Gui Chen dan mereka berdua terlihat begitu akrab. Seketika suasana berubah ketika Yuran mengetahui jika dia akan dinikahkan dengan Gui Chen. Hal itu membuatnya menjadi marah dan langsung pergi dari sana. Setelah perjamuan selesai, Gui Chen diantar kembali oleh Nona Su ke kamarnya. Tanpa diduga ternyata Bai Lin juga berada di sana. Suasana di sana begitu canggung. Di sini terungkap jika Nona Su ternyata adalah ibu angkatnya Bai Lin. Beberapa saat kemudian, Yuran datang menemui Gui Chen. Dia memintanya untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dikarenakan Gui Chen yang juga tidak menginginkan pernikahan itu langsung menyetujuinya. Yuran yang awalnya tampak kesal saat ini kembali ceria. Sementara di kerajaan Li, putra mahkota Li sedang merasa kesal dan melampiaskan kekesalannya itu kepada gurunya, yaitu Bi Chen, orang misterius yang pernah menyembuhkan penyakitnya Gui Chen, yang ternyata dia juga merupakan penasihat di kerajaan Li. Yang ternyata penyerangan yang dilakukan terhadap Gui Chen saat di perjalanan itu adalah ulahnya putra mahkota Li, dan ia bertanggung jawab atas penyerangan tersebut, meskipun saat itu guru dan ayahnya tidak menyetujuinya. Dan beberapa saat setelah itu, Bi Chen ini bertemu dengan penguasa kerajaan Li bernama Ying Hui. Ying Hui mengatakan jika dia menerima Bi Chen dikarenakan dia pernah berjanji akan membantunya untuk memperluas wilayah kerajaan. Namun sekarang kondisinya berbeda. Selama beberapa tahun terakhir, Bi Chen malah mengembangkan organisasi Cheng Yu dan menciptakan pasukan yang bernama Chia. Hal itu membuat Ying Hui merasa tidak senang dikarenakan dia merasa jika itu adalah taktik yang licik. Dia juga merasa khawatir tentang pengaruh Bi Chen ini terhadap putranya. Saat ini kerajaan yang berkuasa adalah kerajaan Ying yang dipimpin oleh seorang kaisar muda. Namun ternyata kaisar muda itu hanyalah boneka. Penguasa yang asli itu bernama Bai Lingbo. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan kerajaan Xiatang dan kerajaan Li merupakan wilayah bagian dari kerajaan Yin. Sementara di kerajaan Xiatang akan diadakan turnamen bela diri antara kerajaan Xiatang dengan kerajaan Qingyan. Ayah Jie mengatakan kepada istrinya jika dia akan menggunakan Jie untuk melemahkan lawannya. Sehingga saat musuh itu sudah melemah, mereka akan menurunkan anak bungsunya untuk memenangkan pertandingan dan mendapatkan penghargaan. Jie yang saat itu sedang menguping pembicaraan mereka mendengar semuanya dan dia merasa sangat bersedih dikarenakan dia hanya dimanfaatkan. Di tempat lain, Gui Chen menemui Nona Su. Dia ingin menjelaskan kota untuk melihat suatu festival hantu. Namun Nona Su awalnya menolak dikarenakan ia takut akan terjadi hal yang tidak terduga hingga membuatnya dalam bahaya. Gui Chen pun tampak kecewa saat keinginannya itu disetujui. Nona Su yang melihat itu terpaksa menyetujui keinginannya itu untuk pergi ke festival hantu. Sementara Yuran saat itu pergi untuk bermain. Dia mengajak Zengke untuk bermain dadu. Dengan taruhan bagi yang kalah mereka akan melepaskan semua bajunya. Dan Zengke pun langsung menerima syarat tersebut dan bermain dengannya. Seperti biasa Yuran selalu membuat masalah. Dia bermain dengan cerdik hingga membuat Zengke kalah dalam permainan. Sehingga Zengke bersama dengan pelayannya harus membuka semua bajunya. Di sini Zengke menyadari jika Yuran saat itu bermain curang lalu kemudian mengejarnya. Jie yang melihat hal itu kali ini malah membantu Yuran dan mengkhianati Zengke. Jie mengungkapkan kesedihannya kepada Yuran. Dia bercerita tentang awal mula dia mau menjadi pelayan Zengke, yang mana pada awalnya Zengke berjanji akan membantunya bergabung dalam militer. Dikarenakan jika dia bisa bergabung dalam militer, semua orang tidak akan lagi merendahkan dirinya.
Yuran yang mendengar semua cerita Jie, dia seolah bisa merasakan semua kesedihan yang diderita oleh Jie itu. Sedangkan Gui Chen saat itu diantar oleh Nona Su datang ke festival hantu. Kondisi di sana begitu ramai dan banyak sekali orang yang berkunjung di sana. Secara bersamaan di festival itu, Tian Zhan bertemu dengan seseorang yang bernama Jenderal Xian. Dia juga merupakan anggota dari organisasi Tianku. Xian menjelaskan jika setelah dibubarkannya organisasi Tianku, semuanya tercerai-berai dan tidak ada satu orang pun yang berani mengungkapkan identitasnya. Tanpa sengaja saat mengalihkan pandangannya, Xian melihat Nona Su yang saat itu sedang bersama dengan Gui Chen. Ketika festival sedang dimulai, Nona Su dan Gui Chen sedang asyik menikmati festival, namun tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang mereka. Nona Su saat itu langsung melindungi Gui Chen. Di sini terlihat serangan Nona Su yang tidak biasa. Dia bisa mengalahkan musuhannya dengan satu serangan. Sementara Gui Chen saat itu melihat pasukan Jia yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Saat itu Xian juga ikut bergabung membantu Nona Su bertarung melawan musuh, hingga sampailah mereka menyadari jika Gui Chen saat itu sudah tidak ada di sana. Nona Su pun langsung segera mencari keberadaan Gui Chen, sementara Xian masih melawan musuh dan dibantu oleh Tian Zhan yang juga ikut bertarung bersama. Salah satu pasukan Jia itu berhasil menjebak Gui Chen, namun hal itu memang sengaja dilakukan olehnya. Gui Chen sengaja pergi meninggalkan festival untuk melawan pasukan Jia demi membalaskan dendam kematian Suma. Meskipun Gui Chen bukan tandingannya, tapi tekadnya tetap kuat untuk membalaskan dendam. Dia terus berusaha sekuat tenaga melawan pasukan Jia. Secara kebetulan Yuran bersama dengan Jie melewati tempat tersebut. Mereka melihat Gui Chen yang sedang bertarung dengan pasukan Jia. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung membantu Gui Chen dan bertarung bersama. Di sini terbukti jika pasukan Jia memang sangatlah kuat hingga membuat mereka bertiga kewalahan. Namun berkat kerjasama dan usaha mereka pada akhirnya musuh pun berhasil dikalahkan. Setelah itu Jia mendengar suara Nona Su yang mendekat. Dikarenakan keberadaan mereka tidak ingin diketahui, dan mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Setelah berhasil mengalahkan salah satu pasukan Jia, Gui Chen kembali ke kamarnya. Dia melamun membayangkan sosok Suma yang berada di depannya dan berkata jika dia telah membalaskan dendamnya. Di lain tempat, Nona Su melaporkan kepada Bai Lijing tentang kejadian yang terjadi kepada Gui Chen. Bai Lijing menyadari jika Gui Chen memiliki tekad dan tidak lemah seperti yang dia kira. Sementara Gui Chen yang sedang melamun, kedatangan Yuran yang penasaran dengan seseorang yang mereka bunuh. Gui Chen lalu menjelaskan alasannya melawan orang itu dikarenakan untuk membalaskan dendam atas kematian temannya. Lalu diperlihatkan Jie bersama dengan Chang Ye dan juga ayahnya yang sedang berbicara bersama membahas tentang turnamen bela diri. Saat itu ayahnya berpura-pura peduli kepada kedua putranya itu dan berkata kepada mereka untuk berjanji agar saling melindungi. Namun terlihat jika Chang Ye tidak menganggap Jie ini adalah saudara dikarenakan Jie hanyalah seorang anak yang lahir dari selir. Singkatnya pertandingan akan dimulai. Ada seorang dari utusan kerajaan Li yang datang mengunjungi Bai Lijing untuk menawarkan perdamaian. Utusan Li itu berkata bahwa mereka akan menarik kembali pasukannya jika Bai Lijing menyerahkan 15 wilayahnya kepada kerajaan Li. Jelas tawaran itu ditolak oleh Bai Lijing dikarenakan kerajaan Xiatang tidak pernah takut terhadap kerajaan Li. Beberapa saat kemudian, Kaisar memberikan aba-aba dan pertandingan pun dimulai. Perwakilan dari kedua kerajaan pun diturunkan. Di pertandingan pertama, kerajaan Xiantang tampak terlihat kewalahan melawan kerajaan Qingyan. Situasi pun semakin memburuk dan kerajaan Xiatang saat itu sedang terpojok. Lalu Jie tiba-tiba melemparkan tombak miliknya hingga membuat prajurit Qingyan itu terhempas. Namun dikarenakan campur tangan Jie, pertandingan pertama pun dimenangkan oleh kerajaan Qingyan. Lalu kemudian Jie pun mengambil alih pertandingan. Situasi kini berubah, prajurit Qingyan tidak bisa berbuat apa-apa dan berhasil dikalahkan oleh Jie. Seketika penonton pun bersorak atas kemenangannya. Bai Lijing juga yang melihat hal itu tampak begitu tertarik kepadanya dan menanyakan tentang identitasnya. Tidak hanya itu, Jie juga berhasil memenangkan pertandingan lainnya. Bahkan di pertandingan perang berkuda juga berhasil dia menangkan, yang dimana perang berkuda itu adalah salah satu kebanggaan dari kerajaan Qingyan.
Jie kini telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Jenderal Liu lalu mengusulkan kepada Kaisar untuk beristirahat sejenak. Kaisar pun menyetujui hal itu dan berbisik kepada yang lainnya untuk membiarkan kerajaan Qingyan menang di pertandingan berikutnya, dikarenakan mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Jie. Sementara saat itu Jie sedang beristirahat, ayahnya datang dan memintanya untuk mengalah dan memberikan kesempatan untuk Chang Ye. Mendengar hal itu membuat Jie tampak begitu kecewa dan sangatlah bersedih. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Bai Lijing yang menemui Jie. Utusan itu mengatakan jika Kaisar sangat menghargai kemampuannya dan akan menjadikannya sebagai pejabat di Istana Timur. Namun demi menjaga hubungan baik antara dua kerajaan, mereka pun memohon kepada Jie untuk mengalah di pertandingan selanjutnya. Jie pun tampak putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saat hendak menuju ke arena pertandingan, Zheng Ke bersama dengan pelayannya datang memukuli Jie. Di saat itu ada Xian yang melihat kejadian, namun dia ragu untuk membantunya. Untungnya saat itu ada Gui Chen yang datang dengan langsung menghentikan pertikaian tersebut. Jie pun langsung berterima kasih telah diselamatkan olehnya dan berjanji jika mulai saat ini dia tidak akan lagi menjadi pelayan bagi siapapun. Kemudian Jie pun pergi menuju arena untuk melanjutkan pertandingan. Singkatnya pertandingan pun kembali dimulai. Tie ini adalah orang yang kuat hingga membuat Jie terdesak. Jie yang saat itu kondisinya semakin melemah, dia tidak dapat mengimbanginya. Hal itu membuatnya mengalami luka yang parah, namun dia mengabaikan lukanya tersebut. Kemudian mencoba mencari celah kelemahan musuhnya dan akhirnya Jie pun berhasil mengalahkannya dengan sekali serangan dan memenangkan pertandingan tersebut. Ayahnya pun menyusul Jie yang saat itu terluka dan mengatakan untuk menyerahkan pertandingan selanjutnya kepada Chang Ye. Namun Jie tidak ingin melakukan hal itu. Dia pun mengungkapkan keluh kesahnya yang selalu diperlakukan tidak adil, dikarenakan dia juga memiliki hak untuk menang dan mendapatkan penghargaan. Semua penonton pun terharu mendengar perkataannya tersebut. Lalu Jie meneriaki namanya dan berkata jika dia akan mengalahkan semua lawannya, yang membuat ayahnya itu pun terdiam dan kemudian pergi dari sana. Kemudian pertandingan terakhir pun dimulai. Saat ini Jie menghadapi Tian. Jie menyadari jika kondisinya saat itu sudah sangatlah lemah. Dia melihat cincin Tianku milik ayahnya dan kemudian mengingat kembali apa yang diajarkan oleh Tian Zhan. Dia pun mencoba meniru jurus yang pernah diajarkan kepadanya dan berhasil menyerangnya. Namun Tian yang kondisinya saat itu masih baik-baik saja tiba-tiba mengakui kekalahannya. Lalu pertandingan pun selesai dan dimenangkan oleh Jie. Semua penonton pun langsung terdiam seakan kecewa dan pergi begitu saja. Begitupun dengan Jenderal Liu yang merasa kesal dengan Tian yang tiba-tiba mengalah. Bahkan Kaisar juga pergi begitu saja tanpa memberikan selamat kepada Jie. Sementara Yuran datang menghampiri Jie. Saat itu Jie tidak menahan kesedihannya dikarenakan meskipun dia sudah berjuang, semua orang tetap tidak menghargainya. Yuran yang melihat kondisi Jie saat itu tidak bisa lagi menahan air matanya. Jenderal Liu yang sangat kecewa melihat kekalahan Tian, dia pun menyuruhnya untuk bunuh diri. Namun beruntungnya saat itu Gui Chen datang dan langsung menghentikannya. Dia membela Tian dikarenakan Jie merupakan lawan yang patut dihormati. Dan kekalahannya saat ini tidak akan menghilangkan harga dirinya sebagai prajurit. Namun Tie masih tidak percaya kalau Tian bisa kalah oleh Jie. Di sini Tian mengungkapkan kebenarannya, yang mana saat itu dia memang disuruh mengalah oleh Gui Chen. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.